Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hasan Bustami dengan NIM 22 11 19 10 55 dengan mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan dosen Adesena Permana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem komunikasi data, yang dimana apakah sistem komunikasi data itu sistem komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun luas seperti internet. Kita lanjut. Jenis komunikasi data. Jenis-jenis komunikasi data itu ada dua, yang dimana yang pertama itu melalui infrastruktur terestrial, yang kedua melalui satelit. Yang dimana yang pertama itu melalui infrastruktur terestrial itu menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Contohnya layanan yang termasuk terestrial adalah sambungan data langsung (SDL). Yang kedua adalah melalui satelit, menggunakan satelit sebagai aksesnya. Itu yang kedua. Habis jadi jenis komunikasi data, kita lanjut ke mengapa kita membutuhkan komunikasi data. Mengapa kita membutuhkan komunikasi data itu ada 5 poin. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Yang kedua, sebagai besar pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi lainnya. Yang ketiga, menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, dapat mengurangi keterbatasan waktu. Yang kelima, data menjadi terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui pihak lain. Kita lanjut ke cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Cara menjaganya itu poin pertama adalah pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alat IP yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, selalu rutin scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. Yang kelima, HDD yang digunakan tidak boleh batch scatter. Yang keenam, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi lambat untuk dibuka. Oke, kita lanjut ke prinsip komunikasi data, yang dimana prinsip komunikasi data itu ada 3 macam. Yang pertama, pengiriman. Yang kedua, media penghantar. Yang ketiga, sink atau penerima. Oke, lanjut ke karakteristik dasar komunikasi data. Karakteristik komunikasi data itu ada 4. Yang pertama, pengiriman. Pengiriman itu
Sistem pengiriman itu ya, pengiriman sistem nantinya harus memberikan data ke tujuan yang selanjutnya. Data harus diterima perangkat yang dimaksud atau pemakai dan hanya diketahui oleh perangkat atau pemakai. Yang kedua, akurasi. Akurasi itu tuh sistem nantinya harus memberikan data yang akurat dan data yang sudah diubah dalam transmisi akan meninggalkan sumber. Sedangkan kalau data yang tidak dikoreksi tidak bisa dipakai. Yang keempat itu tepat waktu, yang dimana sistem harus mengirim data di waktu yang tepat. Jika terlambat dikirim, maka data tidak akan bisa digunakan jika ada keterlambatan. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada jitter. Jitter itu apa? Mengacu pada variasi waktu kedatangan paket, yakni keterlambatan yang tidak merata pada pengiriman paket audio atau video. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.